Halo semuanya, hari ini kita akan menganalisis situasi Bitcoin dan kita akan melihat secara eksklusif pada indikator-indikator saya yang bisa Anda lihat di layar sekarang. Kita akan melihat grafik Bitcoin serta grafik Ethereum dan Toncoin. Toncoin akan berfungsi sebagai alat bantu tambahan. Baiklah, mari kita mulai dengan Toncoin. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini? Saya memiliki indikator yang disebut level pengembalian. Jangan tanya saya bagaimana cara membuatnya, tapi untuk Toncoin, pada candle 15 menit levelnya adalah 1,278. Pada candle 1 jam levelnya 1,283 dan pada candle 4 jam levelnya 1,278. Dan seperti yang bisa Anda lihat harga belum mencapai area ini. Sudah dekat tapi belum sampai ke sana. Dan saya harus katakan bahwa ya, dalam kebanyakan kasus meskipun terkadang ada sedikit keterlambatan, level-level ini memang bekerja untuk instrumen yang satu ini. Ya, itu yang saya amati. Ini menunjukkan bahwa Toncoin seharusnya turun setidaknya ke area ini, jadi kemungkinan besar penurunan akan mencapai area ini. Dan ini merupakan indikasi tidak langsung bahwa kemungkinan besar Bitcoin juga akan terus turun karena Toncoin sendiri tidak akan jatuh tanpa Bitcoin. Itu saja. Pada saat yang sama, saya ingin menunjukkan bahwa untuk Toncoin, pada candle mingguan ada target pertumbuhan yaitu area biru kehijauan ini, sekitar $1,92. Ya, pada dasarnya itu saja kan. Jadi kita punya beberapa target di time frame harian dan target-target itu sudah tercapai. Di sini targetnya tercapai, di sini dan di sini juga. Nah, masih ada satu yang sangat lama tersisa dan juga ada beberapa level retracement di sini tapi levelnya terlalu tinggi. Itu di 250, 295. Suatu saat nanti Toncoin akan sampai ke sana, tapi untuk sekarang masih terlalu dini untuk membicarakannya. Sekarang mari kita lihat Bitcoin yang diperkirakan akan bergerak turun lagi. Di sini kita tertarik pada indikator yang paling bawah. Itu adalah garis merah ini. Lihat di mana kursor berada sekarang. Ini disorot dengan lingkaran gelap. Kita memiliki kondisi oversold yang sangat kuat pada candle 1 jam. Saya bahkan sudah menaruh sebuah panah di sini. Tunggu sebentar, alat gambar saya. Jadi di area di mana grafik bergerak ini ada panah hijau. Ini menunjukkan bahwa sudah ada tanda-tanda potensi pertumbuhan. Namun pada saat yang sama, jika kita pindah ke pojok kiri bawah, Anda bisa melihat bahwa pada candle 4 jam indikator ini terus mengarah ke bawah, artinya ini memberi sinyal tren harga turun. Dan selama belum berbalik arah ke atas, artinya belum terjadi pembalikan. Tunggu sebentar. Nah, pembalikan seperti ini misalnya. Jadi apa itu pembalikan arah? Tadinya diturun seperti ini dan tepat di sini ya terjadi perubahan arah. Dan sampai kita melihat itu secara logis kita harus mengharapkan pergerakan turun berlanjut dengan indikator ini memasuki zona hijau yang menandakan kondisi oversold yang kuat. Sejauh ini hal itu belum terjadi. Anda juga bisa melihat pada grafik 12 jam bahwa ada tekanan overbought yang sedang. Indikator ini juga masih mengarah ke bawah. Jadi candle 12 jam menunjukkan penurunan dan candle 4 jam juga mengindikasikan pergerakan turun. Namun candle 1 jam menunjukkan bahwa rebound mungkin saja terjadi. Juga perhatikan candle 5 menit. Kita punya target penurunan, target penurunan, target penurunan. Nah, di sini targetnya tercapai, tapi di sini tidak tercapai. Jadi ada beberapa target penurunan yang terlewat. Maaf, maksud saya target kenaikan, bukan penurunan. Dan ini menunjukkan kekuatan tren turun, kekuatan penjual. Ya, dengan kata lain saat ini pembeli tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki penjual. Dan selama situasi ini masih berlangsung, artinya pergerakan turun masih menjadi prioritas. Juga tepat di sini, ada sekelompok sinyal yang menunjukkan potensi kenaikan yang bisa terjadi jika Bitcoin naik ke area 69.700, 69.900, atau bahkan mungkin $70.300. Tapi sekali lagi masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Untuk saat ini, candle 4 jam dan 12 jam masih mengarah ke bawah. Level berapa? Namun, pembalikan arah ada di sekitar sini, setidaknya secara lokal. Level mana yang menjadi target? Ini adalah rata-rata pergerakan 5 hari. Di satu sisi, tepat di sini pada tanggal 24 Maret, kita sudah turun ke rata-rata ini, tapi pada akhirnya, tidak ada yang menghalangi kita untuk kembali ke sini lagi. Itu kira-kira di angka $68.900. Dan ada kemungkinan, karena kondisi oversold yang kuat pada candle 1 jam, dan mungkin pada saat itu juga sudah ada kondisi oversold yang signifikan pada candle 4 jam, untuk melihat setidaknya kenaikan lokal, yang bahkan bisa berubah menjadi kenaikan global.
Namun untuk saat ini prioritasnya masih ke arah penurunan, setidaknya ke area $68.900, 68.950 di sekitar situ. Saya juga ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa jika kita beralih ke time frame mingguan, sekarang memang ada di pojok sini, tapi mari kita tampilkan di layar penuh. Kita akan melihat bahwa minggu lalu, coba perhatikan, ditutup dengan candle merah besar, benar-benar penuh. Artinya candle tersebut memiliki bodi yang besar dan ekor bawah yang kecil, dan ini menunjukkan bahwa level terendah dari candle seperti itu kemungkinan akan diperbarui. Dengan kata lain, harga sempat mencetak high lokal baru dan akhirnya dijual habis. Ya, seluruh kenaikan itu dijual kembali. Jadi secara teknikal, kita punya peluang besar pertama-tama untuk turun ke level terendah minggu lalu, yaitu $67.360 dan bahkan berpotensi turun ke harga atau titik pembukaan 2 minggu lalu, yaitu candle hijau besar itu. Dan itu sudah berada di harga $65.970. Artinya saat ini dari sudut pandang indikator saya, pengalaman saya, dan analisis saya, pergerakan Bitcoin lebih cenderung turun, setidaknya ke rata-rata pergerakan 5 hari, yaitu 68.900, dan bahkan berpotensi jauh lebih rendah, di kisaran $66.000, yaitu dasar candle mingguan dari tanggal 9 Maret. Itu saja. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan untuk saat ini. Saat ini tidak ada alasan untuk membeli kecuali kita melihat semacam pantulan lokal ke area target ini. Pada candle 15 menit, itu di 69.700 ya, $70.000 di sekitar wilayah itu. Tapi ini tidak lebih dari sekadar pantulan lokal, setidaknya begitulah kelihatannya saat ini. Sekarang mari kita lihat Ethereum pada grafik yang sama. Di sini situasinya pada dasarnya mirip, dengan satu-satunya perbedaan adalah candle 1 jam sudah sangat oversold, dan candle 4 jam juga ya cukup oversold. Pada saat yang sama, indikator 12 jam di bawah terus mengarah ke bawah. Ada target penurunan yang terbentuk di area 2050, $2055. Dan rata-rata pergerakan 50 hari bertindak sebagai magnet yang, perhatikan, kita tembus untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama hampir seketika, dari bawah ke atas. Jadi sangat mungkin harga turun ke batas bawah dari rentang yang telah kita perdagangkan. Dan jika saya menggerakkan kursor ke sini, saya bisa katakan itu berada di kisaran sekitar 1930 hingga $1950. Jadi sangat mungkin kita turun ke level ini, dan setelah itu, ya, cukup besar kemungkinan pertumbuhan akan berlanjut. Untuk alasan apa? Alasannya adalah karena grafik per jam kita sudah oversold. Grafik ini sudah cukup oversold, dan jika penurunan berlanjut, grafik 4 jam akan menjadi semakin oversold. Jika Anda lihat, candle mingguan kita sangat oversold, bukan? Dan pergerakan naik menuju rata-rata pergerakan 200 minggu tampaknya cukup mungkin. Kita sudah mendekati level itu. Itu di 2.435 dan bahkan berpotensi lebih tinggi hingga sekitar $3.000, di mana rata-rata pergerakan 50 dan 100 minggu berada. Jika kita menerapkan logika yang sama pada Bitcoin, kita bisa melihat bahwa Bitcoin dapat naik ke rata-rata pergerakan 100 minggu garis merah, yaitu $87.000 atau lebih, dan berpotensi ke rata-rata pergerakan 50 minggu yang ditunjukkan di sini dengan warna hijau, yaitu sekitar 97 hingga $98.000. Dan di sini kita punya dua panah hijau kecil ini. Ada target pertumbuhan pada kerangka waktu mingguan. Tidak ada yang mengatakan bahwa kita akan langsung bergerak untuk mencapai target-target ini, tetapi probabilitasnya cukup tinggi bahwa setelah beberapa koreksi ke area $66.000, mungkin sedikit lebih rendah, mungkin sedikit lebih tinggi, kita masih akan menuju ke kisaran $87.000 dan bahkan mungkin $98.000 untuk mencapai target-target ini dan menguji rata-rata pergerakan 100 minggu dan 50 minggu untuk Bitcoin maupun Ethereum. Berlanggananlah ke channel ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa. Ulasan berikutnya akan membahas tentang pasar saham.